Langit di atas lembah dipenuhi awan tebal dan gelap. Sinar matahari pagi yang baru saja muncul terhalang oleh awan, membuat seluruh lembah terbenam dalam kegelapan mendadak. Namun, ketika kilat perak menembus awan, cahaya langsung memancar ke bawah, menerangi lembah. Di panggung batu, aroma obat mencapai puncaknya seiring dengan kumpulan awan gelap di langit. Bahkan energi alam sekitar terasa tertarik oleh aroma pil tersebut, memancarkan getaran halus. Di dalam kuali obat, api hijau giok berkobar dengan ganas. Pil bulat berwarna hijau merah berputar perlahan-lahan di udara di atas api. Energi yang menggetarkan terus dipancarkan, berdenting saat bertabrakan dengan dinding logam kuali. Xiao Yan memandang pil obat yang berputar di dalam kuali dengan senyum tak sengaja terukir di wajahnya pucat. Matanya perlahan tertutup, merasa lelah merayap dari dalam dirinya. Dia merasakan kepala sedikit pusing karena usahanya yang melelahkan dalam pembuatan pil ini. Hanya dengan kekuatan tekad dari dalam hatinya, dia bisa berharap untuk berhasil. Kilat yang menembus awan gelap menerangi wajah pucat Xiao Yan. Dia terlihat sangat lemah, semua orang tahu bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya. Teman muda Yan Xiao, ucapan terima kasih tidak akan cukup untuk membalas budi baikmu. Serahkan pil petir itu padaku. Kamu bisa beristirahat sebentar, ucap Tang Zhen, bangkit dari kegembiraannya. Ia cepat berbicara, kedua tangannya terulur melihat kondisi lemah Xiao Yan. Tang Zhen baru saja hendak bertarung dengan apa yang disebut petir pil setelah mengucapkan kata-kata ini ketika dia tiba-tiba mendengar Xiao Yan terengah-engah, "Ketua Lembah Tang, serahkan masalah petir pil kepadaku." Tang Zhen terkejut ketika mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Teman muda Yan Xiao. Yakinlah bahwa pil petir ini tidak akan dapat melukaiku yang lama. Bagaimana kamu masih bisa menerima pil petir ini dalam kondisimu saat ini? Tentu saja aku tahu kau bisa menerima petir pil. Namun, boneka iblis bumiku masih membutuhkan petir pil untuk memurnikan tubuhnya." Xiao Yan memutar matanya dan bergumam dalam hati. Ia segera melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi berwarna perak terang itu muncul dengan cepat. Ia melirik Tang Zhen dan tertawa pelan, "Kepala Lembah Tang, petir pil ini berguna bagiku. Tolong jangan merebutnya dariku." Setelah disempurnakan oleh pil petir terakhir kali, kekuatan boneka iblis bumi tidak diragukan lagi telah meningkat. Jika mengalami penyempurnaan lagi, kemungkinan besar kekuatan boneka iblis bumi akan meningkat lagi. Benda ini adalah petarung terbaik bagi Xiao Yan. Tentu akan lebih baik jika kekuatannya dapat ditingkatkan. Tang Zhen terkejut ketika melihat boneka iblis bumi yang muncul. Kejutan langsung terpancar di matanya saat dia berseru, "Boneka?" Dengan penglihatan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengenali boneka iblis bumi dalam sekejap. Xiao Yan tidak merasa terkejut dengan hal ini. Dia mengangkat kepalanya, menatap awan gelap yang pekat di langit, dan mengangguk. "Karena teman muda Yan Xiao bersikeras melakukannya, aku akan membiarkan bonekamu menghadapi pil petir. Kau bisa menyuarakan kekhawatiranmu jika terjadi sesuatu nanti." Meskipun dia tidak menyadari mengapa Xiao Yan begitu percaya diri pada bonekanya, pil petir ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dipanggil Xiao Yan dan Tang Zhen tidak dapat berkomentar terlalu banyak. Selain itu, Xiao Yan telah membantunya dengan membantunya menyempurnakan pil bodhisattva api. Tang Zhen tentu saja tidak akan berbicara terlalu banyak tentang masalah sekecil itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke langit. Dia mengangkat tangannya dengan lemah dan berkata dengan lembut, "Pergilah." Perintah itu baru saja dibunyikan ketika kaki boneka iblis bumi menghentak tanah dengan keras. Tubuhnya terangkat seperti roket dan berhenti di udara. Awan gelap yang tebal memancarkan kekuatan petir sekitar beberapa ratus kaki di atas kepalanya. Keterkejutan di mata Tang Zhen tanpa sadar meningkat intensitasnya ketika dia melihat boneka iblis bumi mampu tetap melayang di udara seperti Do Uzong elit. Hatinya memuji. Dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak dapat melihat melalui pria yang sangat muda ini. Orang ini tidak hanya memiliki api surgawi, tetapi dia juga memiliki pencapaian yang luar biasa dalam hal penyempurnaan pil. Sekarang, dia bahkan telah mengeluarkan boneka yang sebanding dengan Do Uzong elit. Semua ini menyebabkan identitas Xiao Yan menjadi jauh lebih misterius. Semua perubahan di panggung batu itu tertangkap oleh mata mereka yang hadir,
Terutama ketika mereka melihat Xiao Yan memanggil sosok manusia berwarna perak yang terbang ke langit. Mereka semua tercengang. Karena boneka itu tidak memiliki napas, beberapa orang dengan indera yang lebih tajam dapat mengetahui apa itu setelah menyelidikinya. Ini benar-benar boneka? Apakah Yan Xiao bermaksud menggunakan boneka ini untuk memblokir petir pil? Petir pil yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7 bermutu tinggi bukanlah permainan anak-anak. Bahkan ahli Douzong bintang 5 ke atas pun hampir tidak akan mampu menghalanginya. Bisakah boneka itu menerimanya? Semua orang yang hadir merasa sangat tidak yakin dengan Xiao Yan. Namun, karena penampilannya yang mengejutkan sebelumnya, semua orang belajar untuk bersikap sedikit lebih baik. Mereka tidak berani mengejeknya secara acak karena semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang tampak jauh lebih muda dari mereka semua, memiliki prestasi yang jauh dari apa yang dapat mereka bandingkan. Meskipun ini cukup keras bagi para alkemis agung ini, bagaimanapun juga, itu adalah kebenaran. Mereka tidak akan dapat menghindarinya terlepas dari betapa sulitnya bagi mereka untuk menerimanya. Karena mereka tidak dapat melarikan diri, mereka hanya dapat menerimanya dengan paksa. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang memiliki pikiran seperti itu. Para pengikut Burning Flame Valley di sekitar alun-alun tidak dapat memahami tindakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan berada di puncaknya, mereka mungkin masih mempercayainya jika dia ingin menerima pil petir. Namun, dia benar-benar kehabisan tenaga. Lupakan tentang menerima pil petir. Bahkan seorang pengikut lembah api membakar biasa akan dapat mengalahkannya saat ini. Apa yang dipikirkan ayah? Meskipun boneka itu akan menerima petir pil, jelas bahwa boneka itu terhubung dengan Yan Xiao. Jika boneka itu dihancurkan oleh petir pil, Yan Xiao akan menderita cedera sebagai akibatnya. Dengan kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu. Alis Tang Huo'er tegak lurus saat dia mengamati sosok berwarna perak di langit. Dia tanpa sadar dan pelan bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan tidak peduli dengan banyaknya mata yang meragukan di sekitar alun-alun. Dia juga tidak melakukan apapun terhadap mereka karena awan gelap di langit telah melepaskan kekuatannya setelah masa pembuatan bir. Raungan gemuruh yang keras terus bergemuruh. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi akan naik kelas setelah menyerap petir pil ini, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Boneka iblis bumi dibagi menjadi 3 kelas, kelas manusia, bumi, dan langit. Ketika boneka itu awalnya disempurnakan, boneka itu dicampur antara kelas manusia terendah dan kelas bumi. Namun, setelah disempurnakan oleh petir pil sekali, boneka itu telah melompat ke kelas bumi. Hanya boneka iblis bumi tingkat bumi yang mampu melawan Douzong bintang 5 hingga 6. Jika itu adalah boneka iblis langit tingkat tertinggi, kemungkinan besar ia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan saat berhadapan dengan Douzun elit. Boneka kelas Douzun. Hati Xiao Yan tanpa sadar menjadi panas membara saat memikirkan hal ini. Hatinya perlahan menjadi tenang. Jelas tidak mudah untuk mencapai tingkat langit. Hal semacam ini harus dilakukan perlahan. Ledakan. Guntur tiba-tiba meledak di langit saat pikiran ini muncul di kepala Xiao Yan. Seketika, terlihat kilatan petir perak setebal paha merobek awan gelap seperti ular piton raksasa berwarna perak. Setelah itu, kilatan petir itu melesat menuju kuali obat di atas panggung batu dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat kilat perak melesat keluar. Boneka iblis bumi di langit segera turun. Boneka itu muncul di panggung batu, melebarkan lengannya, dan membiarkan petir berwarna perak menghantam tubuhnya dengan keras. Ledakan. Petir perak menyambar tubuh boneka itu sementara suara yang dalam dan teredam muncul. Suara ini membuat jantung semua orang tiba-tiba berdebar kencang. Tubuh boneka iblis bumi didorong jatuh oleh sambaran petir perak ini hingga hampir 10 meter. Baru kemudian ia menstabilkan tubuhnya dengan paksa. Pada saat ini, busur petir berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip saat mereka berulang kali memasuki tubuhnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan kulit mereka akan terbelah sejak lama. Namun, boneka iblis bumi tidak merasakan apapun. Sebaliknya, tubuhnya yang keriput secara bertahap menjadi lebih kuat saat petir memasukinya. Itu benar-benar menyerap energi pil petir. Tang Zhen menatap boneka yang baik-baik saja meskipun telah disambar petir perak. Boneka itu malah menyerap kekuatan petir itu.
Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Tang Zhen saat dia melakukannya. Ledakan. Setelah sambaran petir perak diterima dengan mudah oleh boneka iblis bumi, awan gelap di langit mulai bergejolak hebat. Sesaat kemudian, 3 sambaran petir lainnya, yang bahkan lebih kuat dari yang pertama, meluncur turun dari awan gelap. Suara gemuruh ledakan pun menyusul. Menghadapi 3 baut perak ini, boneka iblis bumi tidak ragu sedikit pun di bawah kendali Xiao Yan. Boneka itu tampak seperti penangkal petir, menarik 3 baut perak petir ke tubuhnya. Boneka iblis bumi itu tumbang karena sambaran dahsyat dari 3 petir perak. Boneka itu menghantam tanah. Kedua kakinya tertancap dalam di tanah berbatu yang keras. Namun, boneka itu bangkit setelah petir perak itu menghilang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat melayang ke udara, tampak seperti dewa perang agung yang tidak akan pernah jatuh. Pil petir tampak marah menghadapi provokasi boneka iblis bumi ini. Ia berulang kali memuntahkan sambaran petir besar dari awan gelap. Setelah itu, ia muncul seperti senapan mesin saat mereka dipanggil ke tubuh boneka iblis bumi dengan suara berderak. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan mereka yang melihatnya merasa napas mereka menjadi lambat. Mata Xiao Yan menatap boneka iblis bumi yang dihantam berulang kali oleh petir pil di langit sebelum bangkit kembali. Senyum penuh harap muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat boneka iblis bumi setelah disempurnakan oleh petir pil kali ini. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan antisipasi saat dia memikirkan hal ini.